akan menjelaskan tentang fungsi eksponen. Nah, untuk yang pertama, kita harus tahu dulu konsep atau pengertian dari fungsi eksponen itu. Eksponen adalah istilah dalam matematika untuk menyatakan bentuk bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat itu dalam matematika diistilahkan dengan eksponen, gitu kan? Nah, secara umum dapat dituliskan seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikalikan A dikali A sebanyak N faktor. Jadi misalkan kalau A-nya itu adalah bilangan 3, terus N-nya bilangan 2, 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 3-nya sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena pangkatnya itu 2, seperti itu, gampang kali. Itu yang pertama, grafik fungsi eksponen. A, grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat x dengan A lebih besar dari 1. Jadi yang kita bahas yang A dulu, nanti selanjutnya B, C menyusul ya. Contoh, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x. Coba lihat di sini, yang diminta fungsinya adalah f(x) sama dengan 2 pangkat x. 2 di sini kan ibarat si A di sini tadi ya di fungsi kita. Nah, A-nya benar nggak lebih besar dari 1? Benar ya, bahwa 2 itu lebih besar dari 1. Maka ini memenuhi persamaan kita pada materi yang A tadi. Nah, gambarlah, berarti kan kita akan menggambarkan grafik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ayo kita selesaikan. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Membuat tabel koordinat f(x) sama dengan 2 pangkat x. Nah, membuat tabel itu kan berarti seperti ini bentuk tabelnya ya. Nih, ada tabel. Nah, ini ibaratkan aja dulu kosong. Ini juga kosong. Buatlah tabel dengan kolom X dan Y. Kemudian untuk kolom X yang ini adalah bilangan yang kita buat sendiri ya. Bilangan yang kita inginkan, kita misalkan gitu. Nah, di sini Ibu mengambil bilangan terkecil X adalah -3, bilangan terbesar X adalah 3. Kalau kalian mau, ini boleh sampai 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini juga boleh jadi sampai -4, -5 dan seterusnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk kolom Y di sini ini nggak boleh kita suka hati isi. Kita harus gunakan fungsi tadi, fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x tadi untuk menemukan nilai Y. Anggap ini 0, 0, 0, 0. Nah, bagaimana kita mengisinya? Gunakan pemisalan di X dengan fungsi agar mendapatkan nilai Y. Nah, pertama, saat X kita nilainya -3. -3 itu di mana? Dari mana Ibu ambil? Dari sini. Ini tadi kan kita pemisalan yang kita buat sendiri. Nah, ini dia. Jadi ini boleh kita misalkan satu-satu. Nah, yang pertama kita ambil -3. Untuk X sama dengan -3. Nah, ini tadi fungsi pada soal kita yang ini. Nih, f(x) sama dengan 2 pangkat X. Ini boleh diibaratkan jadi Y ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, Y sama dengan 2 pangkat X, maka Y sama dengan 2 pangkat -3. Kok jadi -3? Iya, karena kita tadi pemisalannya untuk X itu sama dengan -3. Jadi 2 di sini pangkat -3. Kemudian untuk 2 pangkat min atau negatif itu berapa hasilnya? Nah, kita ubah dulu pangkat negatif menjadi pangkat positif. Ini dia ya. Y sama dengan 1/2 pangkat 3. Pangkatnya jadi positif. Ya, jadi Y itu sama dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Kan 2 pangkat 3, 2 yang dikalikan sampai 3 kali. Jadinya per 8. Maka kita dapat nilai X-nya itu tadi yang kita misalkan adalah -3 dan nilai Y yang kita dapat adalah 1/8. Makanya kita dapat di sini 1/8. Nah, kemudian untuk X sama dengan -2 sama. Kita tinggal gantikan aja X-nya
jadi min 2 di fungsi Y yang sama. Kalau yang positif, kita coba ya yang positif. Misalnya kita ambil X itu sama dengan 3. Yuk. X sama dengan 3, fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, sekarang X-nya kita gantikan 3. Jadi Y sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan berarti 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8. Makanya di sini 8 gitu ya. Jadi untuk kolom Y ini kalian bisa cari sendiri dan buktikan sendiri ya, pas enggak dengan X yang kita punya ya. Jadi kan yang tadi ini jadi X-nya 3, Y-nya 8 gitu. Nah, kalau sudah dapat semua kolom ini sudah terisi, baru kita lanjut ke langkah kedua. Membuat grafik koordinat kartesius berdasarkan nilai X dan Y yang sudah kita punya. Nah, koordinat kartesius itu berarti koordinat yang ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini dia. Ada sumbu X, sumbu Y. Nah, untuk X sebelah kanan bernilai positif 1, 2, 3. X sebelah kiri bernilai negatif. Y sebelah bawah itu negatif, Y sebelah atas positif, seperti itu. Nah, kalian tinggal tentukan titik-titiknya ya. Sudah kita buat tadi koordinatnya ya kan, kita buat titik-titik temunya. Titik temunya dari mana? Dari sini tadi. Nah, saat X min 3 Y 1/8. X min 3 mana? Oke, di sini nggak ibu gambarkan ya. Kalian boleh gambarkan lanjut sampai sini. Lanjut kita ke min 2 ya. X min 2 Y-nya 1/4. Nih, X-nya nih min 2 kan? X min 2 Y-nya 1/4. Nah, titik temunya di sini. Ini dia. Nah, seperti itu dia. Terus lanjut. Ini kan tadi yang pertama. Yang kedua ya. Kalau X-nya min 1, Y-nya 1/2. X-nya min 1, ini kan sumbu X ya. Nih. X. Nah, X-nya min 1, Y-nya berapa? Y-nya 1/2. Berarti 1/2 mana? Ini dia. Dah. Berarti kan titiknya di sini, pertemuan antara X dan Y. X-nya min 1, Y-nya setengah. Nah, kalau saat X-nya 0, Y-nya berapa? 1. Maka titiknya di sini. Kemudian X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 8. Nah, ini dia. Nah, sudah. Ketika kita sudah buat titik-titik, yang langkah yang ketiga, hubungkan titik-titik koordinat dengan kurva. Iya, tinggal tarik aja garis halus untuk menyatukan antara titik-titik yang sudah kita dapat. Dan selesai.